Pemirsa, publik memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Ekonomi Kabinet Jokowi JK, perlambatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok menjadi faktor ketidakpuasan publik terhadap kinerja tim ekonomi Kabinet Jokowi JK. Kinerja tim ekonomi Jokowi JK terus menjadi sorotan. Hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia menunjukkan lebih dari separuh responden menyatakan tidak puas dengan kinerja tim ekonomi Jokowi JK. Juru bicara kelompok diskusi dan kajian opini publik Henry Satrio mengatakan dari 450 responden yang disurvei, sebanyak 63,1% menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi pemerintah. Hanya 26,4% yang menyatakan puas dan sisanya menjawab tidak tahu. Sebanyak 57,1% responden menilai persoalan saat ini adalah mahalnya kebutuhan bahan pokok. Sebagian responden juga menilai kenaikan harga BBM menjadi faktor menurunnya kepuasan publik pada Kabinet Ekonomi Jokowi JK. Itu kan tadi besar sekali tuh, naik turun harga BBM mereka tidak suka. Kemudian naik turun TDL juga mereka tidak suka. Yang satu-satunya yang diapresiasi adalah reformasi pajak dan bea cukai saja. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti lemahnya pola komunikasi antara pejabat pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Keterlambatan pencairan anggaran pemerintah juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya kinerja tim ekonomi. Paling bisa menjadi stimulus untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi adalah dana APBN. Sementara dana APBN-nya tidak bisa secepat setelah ditetapkan Februari lalu bisa digunakan. Karena tadi terutama kementerian yang justru menurut saya itu penting, belum selesai pemilihan eselon 1-nya, nomenklaturnya belum selesai. Karena itu baru bisa setelah Presiden menandatangani keputusan siapa duduk di eselon 1, baru uang itu bisa turun. Karena eselon 1 itulah yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Nah, beberapa kementerian belum selesai, sehingga praktis memang akan lambat. Kementerian PU yang mendapatkan dana sangat besar, hampir 300 triliun pun, baru selesai minggu ini. Survei oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia ini dilakukan pada 24 hingga 30 April lalu dengan 450 orang responden di 45 kelurahan yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Survei dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak bertingkat atau multiple random sampling dengan tatap muka dan kuesioner. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Narendra Wisnu, Metro TV. Dari sejumlah survei tentang perombakan kabinet alias reshuffle, sejumlah menteri di bidang ekonomi disorot. Mengapa? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam, Mas Indra. Baik, di studio ada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat malam. Malam Bung Andreas. Ya. Malam, Mas Agus. Baik, sebelum kita mulai Pak, saya ingin menunjukkan infografik dari berbagai dari sejumlah survei yang juga kemudian mengatakan bahwa ada ketidakpuasan publik tentang kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi di Kabinet Jokowi ini. Kita lihat dari Poltreking, ini sumbernya dari Poltreking Institute yang melakukan survei tentang evaluasi kinerja kabinet di bidang ekonomi. 66,6% responden menyatakan tidak puas dan yang puas hanya 28,7%, ada 4,7% yang menjawab tidak tahu. Begitu. Lalu kita lihat dari lembaga survei yang lain. Ya, ini survei kinerja Kabinet Jokowi dari Indobarometer yang mengungkapkan sejumlah permasalahan di kabinet yang harus segera ditangani dan dari hasil survei memang tertinggi 21,6% responden menyatakan persoalan ekonomi yang paling banyak, kemudian mahalnya kebutuhan pokok ini bisa juga masuk dalam kategori ekonomi, kemudian sulitnya mencari pekerjaan dan ada soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita lihat 21% memang didominasi oleh soal persoalan ekonomi, sorotannya ke persoalan ekonomi. Kami cuplikan juga atau kami munculkan juga infografik survei dari lembaga kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau Kedai Kopi ini yang juga menyoroti 63,1% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja tim ekonomi Kabinet Jokowi JK. Hanya 26,4% saja yang menyatakan puas. Pak Andreas, Anda Ketua DPP PDI Perjuangan, ketika banyak lembaga survei yang menyorot tentang kinerja tim ekonomi Kabinet Jokowi, apa tanggapan Anda, Pak Andreas? Ya,